Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Rani dengan NIM 2024-31187. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban UAS kecerdasan buatan. Ada 3 soal di sini. Soal nomor 1 tentang sistem pakar. Soal nomor 2 tentang perencanaan gerakan robot. Dan soal nomor 3 tentang regresi linear. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami meskipun teman-teman belum familiar dengan dunia IT sama sekali. Jadi sekarang kita akan mulai dari soal nomor yang pertama. Soal pertama ini sebenarnya membahas sesuatu yang disebut dengan sistem pakar. Supaya gampang dibayangkan, kita anggap aja sistem pakar itu seperti misalnya seorang dokter virtual yang ada di dalam komputer. Jadi pengetahuan dan pengalaman seorang pakar atau ahli dalam kasus saya yaitu seorang ahli kesehatan masyarakat. Lalu ahli kesehatan masyarakat tadi itu dipindahkan ke dalam program komputer dalam bentuk aturan-aturan sederhana seperti if, else. Nah, komputer nantinya bisa memberi rekomendasi tindakan persis seperti pakar aslinya akan memberi saran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian profil pakar. Sebelum membuat aturan-aturan tadi, saya lebih dahulu menyerap ilmu dari seorang pakar sungguhan. Saya mewawancarai Ibu Cut Rahmawati, seorang praktisi kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memang berpengalaman menangani masalah penyakit akibat kolong atau bekas galian tambang timah. Jadi, bukan ilmu karangan saya sendiri, tapi benar-benar hasil wawancara dengan orang yang ahli di bidangnya. Saya menyiapkan 10 pertanyaan untuk Ibu Cut, mulai dari seberapa jauh jarak rumah warga ke kolong tambang bisa memengaruhi resiko penyakit, sampai kapan sebaiknya dilakukan fogging atau pengasapan. Dari jawaban-jawaban itu, saya rangkum menjadi 6 poin pengetahuan penting yang nantinya saya ubah menjadi 6 aturan atau rule di dalam sistem. Sekarang bagian yang paling penting yaitu aturan if then-nya. Supaya gampang, saya kasih analogi seperti contohnya itu resep makanan. Kalau bahan-bahannya lengkap dan sesuai takaran, hasil masakannya pasti sesuai. Nah, di sistem ini juga begitu. Contohnya, aturan pertama, jika jarak rumah warga kurang dari 1 km dari kolong tambang dan angka jentik nyamuk di daerah itu di bawah 95%, maka sistem otomatis akan menyatakan wilayah itu berstatus waspada lonjakan kasus. Jadi, sistem tidak perlu menunggu manusia berpikir lama-lama. Begitu 2 syarat itu terpenuhi, sistem langsung memberi peringatan. Begitu juga untuk aturan berikutnya. Misalnya, kalau wilayah sudah berstatus waspada, maka solusinya adalah menebar ikan pemakan jentik nyamuk ke dalam kolong itu. Jadi, masalahnya diselesaikan secara alami, tanpa bahan kimia. Ada juga aturan tentang kapan harus dilakukan fogging, kapan harus bagi-bagi kelambu anti nyamuk, sampai aturan tentang perizinan tambang baru yang wajib melampirkan dokumen analisis dampak kesehatan. Jadi, cara sistem ini berpikir disebut forward chaining atau kalau diterjemahkan sederhana artinya maju dari fakta menuju kesimpulan. Jadi, sistem mengumpulkan dulu fakta-fakta di lapangan seperti jarak pemukiman, jumlah jentik nyamuk, curah hujan, dan seterusnya. Fakta-fakta itu lalu dicocokkan satu persatu dengan aturan yang sudah dibuat tadi, sampai akhirnya ketemu kesimpulan atau rekomendasi tindakan yang paling tepat. Simpelnya, sistem ini bekerja seperti detektif yang mengumpulkan petunjuk, lalu mencocokkannya dengan daftar kemungkinan sampai menemukan jawaban akhir. Jadi, kesimpulannya di soal nomor 1 ini, saya berhasil mengubah pengetahuan seorang pakar kesehatan menjadi program yang bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis dan konsisten,
tanpa harus menunggu pakar aslinya selalu ada di lokasi. Sekarang kita lanjut ke soal nomor yang kedua yang membahas tentang robot. Soal kedua ini kelihatannya rumit karena membahas robot, tapi sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Bayangkan saja seperti kita sedang menyusun mainan balok anak-anak. Ada balok yang posisinya masih berantakan di meja, dan kita ingin menyusunnya menjadi satu tumpukan yang rapi. Bedanya di sini yang menyusun bukan tangan manusia, tapi lengan robot. Dan sebelum robot bergerak, dia butuh semacam daftar langkah-langkah yang jelas supaya tidak asal-asalan ketika kita ingin menyusunnya. Setelah itu, saya memberi nama 4 balok itu A, B, C, D. Di kondisi awal, balok A dan balok B masing-masing berdiri sendiri di atas meja, sementara balok C sudah berada di atas balok D. Nah, target akhirnya saya ingin keempat balok itu tersusun rapi menjadi satu tumpukan, dari atas ke bawah urutannya A, B, C, D. Jadi, tugas robotnya adalah memindahkan balok-balok itu dari kondisi berantakan tadi menjadi tumpukan rapi sesuai dengan keinginan saya. Robot ini cuma memiliki 4 gerakan dasar, kurang lebih sama seperti gerakan tangan kita kalau sedang menyusun balok. Pertama, ambil, yaitu mengangkat satu balok dari meja. Kedua, letakkan, menaruh balok yang sedang dipegang kembali ke meja. Ketiga, tumpuk, menaruh balok yang sedang dipegang di atas balok lain. Dan keempat, bongkar, mengangkat balok yang tadinya berada di atas balok lain. Nah, dari kombinasi 4 gerakan sederhana inilah, robot bisa menyusun balok sekompleks apapun. Sama seperti kita menyusun puzzle hanya dengan gerakan ambil dan taruh. Metode yang saya pakai namanya goal stack planning. Supaya gampang dibayangkan, anggap saja ini seperti kita membuat catatan to-do list atau daftar tugas yang harus dikerjakan, tapi disusun dari tugas paling akhir ke tugas paling awal. Jadi, robot itu mulai dari mikir dulu, saya mau balok A ada di atas B, B ada di atas C, dan C ada di atas D. Terus, itu dipecah jadi tugas-tugas kecil. Nah, yang menarik, karena balok C ternyata sudah di atas balok D sejak awal, robot jadi tidak usah repot-repot memindahkan C dan D lagi. Ibaratnya, seperti kita bikin to-do list belanja, tapi ternyata satu barang sudah ada di rumah. Jadi tinggal dicoret dari daftar, tidak perlu dibeli lagi, dan ini yang membuat prosesnya lebih hemat dan efisien. Soal ketiga ini berhubungan dengan yang namanya machine learning. Tapi jangan takut dulu dengan istilahnya. Coba bayangkan jika di sebuah perusahaan biasanya semakin lama pengalaman kerja seseorang, semakin besar juga gajinya. Nah, dari kebiasaan atau pola itu, kita bisa membuat semacam ramalan gaji seseorang hanya dengan mengetahui berapa lama dia sudah bekerja. Jadi, itulah inti dari soal nomor 3 ini. Untuk membuktikan pola itu, saya menggunakan data asli, bukan data karangan, yaitu data dari 30 orang karyawan yang saya ambil dari Kaggle, sebuah platform yang menyediakan data-data publik untuk belajar data science. Datanya berisi 2 kolom saja, yaitu lama pengalaman kerja dalam tahun dan gaji yang mereka terima dalam dolar. Permasalahan ini termasuk kategori supervised learning. Jadi, analogi paling sederhananya itu, supervised learning itu seperti belajar dengan kunci jawaban. Jadi, komputer diberi banyak contoh soal beserta jawabannya. Dalam kasus ini, contohnya adalah pasangan data pengalaman kerja dan gaji yang sudah diketahui. Dari situ, komputer belajar pola hubungannya. Sehingga nanti kalau ada data baru, misalnya karyawan baru yang belum digaji, komputer bisa menebak kira-kira gajinya berapa berdasarkan pengalaman kerjanya. Metode yang saya gunakan namanya regresi linear. Sederhananya, kalau kita titik-titik data gaji dan pengalaman kerja tadi di dalam sebuah grafik, titik-titiknya itu akan membentuk pola yang cenderung naik seperti tangga. Nah, regresi linear itu tugasnya mencari satu garis lurus yang paling pas melewati sebaran titik-titik itu. Garis lurus inilah yang nantinya kita pakai untuk menebak atau memprediksi gaji berdasarkan pengalaman kerja berapapun.
Untuk mencari garis lurus itu, saya melakukan perhitungan matematis menggunakan rumus regresi linear, yang intinya menjumlahkan dan mengolah semua angka pengalaman kerja dan gaji dari 30 data tadi. Saya tidak akan membacakan semua rumus itu satu persatu, karena intinya setelah dihitung, saya menemukan persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan 25.792,20 ditambah 9.449,96 dikali X. Di sini, Y itu artinya gaji yang diprediksi, dan X itu artinya lama pengalaman kerja dalam tahun. Sebagai contoh, kalau ada orang dengan pengalaman kerja 11 tahun, tinggal dimasukkan saja angka 11 itu ke dalam rumus tadi, dan hasilnya menunjukkan perkiraan gaji sekitar $129.742. Jadi, tanpa harus menunggu orang-orang itu benar-benar digaji, kita sudah bisa memperkirakan kira-kira berapa gaji yang wajar untuknya, berdasarkan pola dari 30 data karyawan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, di soal nomor 3 ini saya menunjukkan bagaimana data-data lama bisa dimanfaatkan untuk membuat prediksi yang berguna di masa depan. Dan ini adalah salah satu konsep dasar yang banyak dipakai di dunia kerja nyata, misalnya oleh HRD perusahaan untuk menentukan gaji yang adil dan wajar. Jadi itulah penjelasan singkat dari saya, mulai dari soal nomor 1 tentang sistem bakar yang meniru cara berpikir seseorang ahli kesehatan, soal nomor 2 tentang bagaimana robot menyusun balok secara logis dan efisien, sampai soal nomor 3 tentang bagaimana data lama bisa dipakai untuk memprediksi angka di masa depan. Semoga penjelasan saya tadi mudah dipahami, walaupun teman-teman belum familiar dengan apa yang mungkin saya bahas. Saya Siska Putrani dengan NIM 2024 31187. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.